Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami dengan judul Analisis Etika Bisnis dalam Iklan Tolak Angin. Next, materi yang bahasan pada kali ini yaitu yang pertama latar belakang, pemaparan iklan, analisis etis, contoh dampak etis, dan terakhir yaitu kesimpulan. Next. Baik, untuk latar belakangnya yaitu tolak angin adalah obat herbal yang berguna untuk meredakan masuk angin, perut mual, tenggorokan kering, dan badan terasa dingin. Tolak angin dibuat oleh pendiri Sido Muncul pada tahun 1930, yaitu Ibu Rahmat Sulistyo. Tolak angin dibuat dari tumbuh-tumbuhan herbal dan madu serta ramuan lainnya. Tolak angin dikenal lewat jargonnya, orang pintar minum tolak angin. Tolak angin tersedia 8 varian, yaitu yang pertama tolak angin original, tolak angin flu, tolak angin anak, tolak angin bebas gula, tolak angin batuk, tolak angin linu herbal biasa, tolak linu herbal mint, dan tolak linu cool. Selanjutnya yaitu pemaparan iklan dari tolak angin. Kecapean, kurang tidur, stres menurunkan daya tahan tubuh. Bisa masuk angin seperti batuk, meriang, mual, dan pusing. Untuk mengatasinya, Minum tolak angin. Scientifically based, ada uji ilmiahnya. berpengalaman 70 tahun mengolah herbal. Itu penting. Ada tolak angin sugar free Ada juga tolak angin soft capsule. dengan varian produk yang paling lengkap. Kami percaya Sido muncul. Orang pintar minum tolak angin. Selanjutnya pemaparan iklan. Tersebut itu diawali dengan menyoroti berbagai pemicu masalah kesehatan seperti kecapean, kurang tidur, dan stres yang dapat mengakibatkan pada beberapa penyakit seperti tenggorokan kering, batuk, meriang, mual, pusing, dan kembung. Nah, sebagai jawabannya, produk tolak angin ini ditawarkan dengan jaminan telah lolos uji khasiat dan toksisitas. Nah, kepercayaan konsumen dibangun dengan menyebutkan rekam jejak Sido Muncul yang selama 70 tahun lebih telah berkecimpung di dunia industri herbal. Nah, iklan ini juga mempromosikan varian baru yaitu tolak angin sugar free dan tolak angin soft capsule sambil menegaskan bahwa mereka memiliki varian produk herbal yang paling lengkap. Nah, semua pesan ini tuh disimpulkan dengan tagline kami percaya Sido Muncul, orang pintar minum tolak angin. Nah, berikutnya di sini ada analisa etis berdasarkan prinsip etika bisnis. Di sini ada 6 prinsip etika bisnis. Yang pertama ada kejujuran. Secara umum, iklan sudah berupaya jujur karena menggunakan figur publik yang kredibel dan menyampaikan bahwa produk telah teruji ilmiah. Namun, kejujuran ini kerap bergantung pada kebenaran dan masalah bukti ilmiah yang mendasarinya. Jika klaim tersebut dapat dipertanggungjawabkan, maka prinsip kejujuran terpenuhi. Jika tidak, klaim itu berpotensi menyesatkan. Lalu yang kedua, keadilan. Iklan relatif adil karena tidak menggunakan taktik menakut-nakuti dan memberikan informasi secara wajar melalui toko yang dipercaya masyarakat. Namun, keadilan dapat terganggu jika klaim kesehatan dibuat terlalu berlebihan atau overclaim. Berikutnya ada integritas moral. Iklan mencerminkan integritas moral melalui pilihan juru bicara yang memiliki reputasi baik dan pesan yang mendorong kepercayaan jangka panjang. Bukan sekedar penjualan cepat, integritas ini hanya benar-benar valid jika perusahaan konsisten menjaga kualitas produk, mematuhi regulasi, dan tidak memanipulasi informasi. Selanjutnya itu ada prinsip etika bisnis otonomi. Prinsip otonomi menekankan bahwa konsumen itu harus tetap bisa membuat keputusan sendiri tanpa dipaksa atau dimanipulasi secara berlebihan. Slogannya itu yang orang pintar minum tolak angin tersebut itu sebenarnya hanya gaya promosi untuk menegaskan citra produknya, bukan untuk bentuk tekanan yang membatasi pilihan konsumen. Iklan ini tidak memberikan ancaman, tidak menakut-nakuti, dan tidak menyembunyikan informasi penting. Meski menggunakan kalimat yang meyakinkan, penonton masih bebas menilai sendiri apakah klaim itu relevan atau cocok bagi mereka. Artinya konsumen tetap punya ruang untuk berpikir dan memilih. Jadi walaupun slogannya kuat, iklannya masih
memenuhi prinsip otonomi karena keputusan akhir tetap sepenuhnya berada di tangan konsumen. Next. Prinsip yang kelima yaitu loyalitas. Pada iklan tolak angin, prinsip loyalitas terlihat dari cara mereka selalu menampilkan manfaat produk secara konsisten dari tahun ke tahun. Citra dan pesan yang diberikan konsisten sehingga konsumen merasa produk ini stabil, dapat dipercaya, dan punya kualitas yang sama dari waktu ke waktu. Selain itu, tolak angin juga menjaga loyalitas dengan menunjukkan bahwa mereka mengutamakan kenyamanan dan kesehatan pengguna, misalnya lewat klaim terstandarisasi ekstrak yang memperkuat kesan bahwa mereka menjaga mutu produk. Yang terakhir, prinsip etika bisnis yaitu saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan pada produk tolak angin terlihat karena konsumen mendapat manfaat nyata dari produk seperti meredakan masuk angin dan menjaga kondisi tubuh, sementara perusahaan mendapatkan keuntungan dari kepercayaan dan pembelian ulang. Jadi kedua pihak sama-sama mendapatkan manfaat. Next. Selanjutnya ada dampak etis bagi individu. Dampak etis iklan tolak angin bagi individu itu menyebabkan individu dapat merasa bahwa tidak minum tolak angin berarti dirinya kurang pintar atau kurang peduli kesehatan. Keputusan membeli pun bukan hanya karena kebutuhan tubuh, tapi karena ingin dianggap orang pintar seperti dalam iklan. Selain itu, keputusan konsumsi bisa lebih dipengaruhi emosi daripada informasi medis, karena dalam iklan ditunjukkan bahwa setelah minum tolak angin, kondisi langsung membaik. Individu dapat terbiasa mengonsumsi karena sugesti, bukan berdasarkan kondisi kesehatan yang sebenarnya. Terdapat juga resiko ketergantungan non-medis, sehingga individu bisa terbiasa mengonsumsinya walaupun tubuh sedang tidak membutuhkan. Secara keseluruhan, iklan ini memberi dampak etis dalam membentuk pola konsumsi yang dipengaruhi persepsi psikologis, bukan semata-mata kebutuhan kesehatan tubuh. Next. Kesimpulan dari materi kami ialah iklan tolak angin menampilkan upaya perusahaan untuk membangun citra produk yang kredibel melalui klaim ilmiah, konsistensi pesan, serta penggunaan fitur publik yang dipercaya. Secara etika, beberapa prinsip seperti kejujuran, keadilan, integritas, otonomi, loyalitas, dan saling menguntungkan memang terlihat diterapkan. Namun validitasnya tetap sangat bergantung pada keakuratan bukti ilmiah yang mereka klaim. Secara keseluruhan, iklan tolak angin dapat dianggap etis selama klaim ilmiahnya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan perusahaan tetap menjaga transparansi serta kualitas produk. Namun, pesan-pesan persuasifnya tetap perlu dilihat secara kritis agar konsumen tidak bergantung pada identitas yang dibangun oleh iklan, melainkan pada kebutuhan dan informasi kesehatan yang objektif. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.